akan juga jadi satu hal yang meresahkan. Wow. Satu. Tapi nggak purify, Prof. Oh, Nggak ada yang purify. Iron Shiki. Bahkan gak ada yang purify sama sekali. Nggak ada. Owen harusnya bisa memancing banyak sekali ikan hari ini. Oke, kita mari menyaksikan apakah win streak dari tim Liquid dipatahkan oleh Alter Ego atau bahkan sebaliknya mereka memaksa ke game yang ketiga. Happy Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, Liquid, let's go Alter Ego. Nah, ini udah mulai terlihat ya hawa-hawa yang cukup menegangkan pastinya. Harapan ke upper bracket hampir bisa dipatahkan oleh Alter Ego sekarang. Dengan adanya tanpa purify nih Prof, ini Owen bakal bisa ciptain momen yang cukup banyak harusnya. Seharusnya. Lagi-lagi seharusnya di sini. Sacred Hammer akan menjadi ancaman bagi tim Liquid ID. Iya. Ketika mereka bermain dengan Flicker artinya mereka menghindari Nolan. Karena ketika membawakan Purify, Nolan akan sangat mudah sekali untuk menargetkan siapapun yang lagi sendirian tanpa penjagaan. Mari kita lihat apakah pancingan ikan kali ini berhasil dipancing oleh sosok seorang Owen atau sebaliknya. Sang pemancing ternyata ditipu oleh air tenang yang ternyata tidak ada ikan. Kena tipu ya. Kena tipu. Tapi ngeliat dari Hero Range cuma ada di Haskill berarti ya sejauh ini. Yang benar-benar jaga lini belakang. Sementara untuk Iron Shiki juga dia jatuhnya hero close combat. Dia akan bertarung di jangka jarak yang sangat sekali dan cukup beresiko sebenarnya. Karena kalau kita lihat juga Festival of Blood mungkin adalah satu-satunya cara untuk Iron Shiki mampu bertahan hidup nantinya dalam tim fight besar. Karena sebenarnya kita tahu ya untuk build itemnya Clock of Destiny, Starlium Sight, langsung Holy Crystal biasanya. Yang kemarin kalau ngeliat dari Super Ken agak beda ya. Dia Clock of Destiny langsung build ke arah defense dengan Dominance, ada Oracle, Ada Winter Winter juga beda nih. Mungkin karena dia punya purple buff kali ya. Itu dia. Mungkin Jadi dia punya purple buff, jadi dia nggak agak perlu lebih Starlium. pede. Iya, dia agak lebih beda dengan item defensifnya. Cuma kalau sekarang kan dia ada di samping nih, dia akan berat banget dengan, dia harus merelakan purple buff di tangan Favian untuk beberapa waktu yang agak cukup panjang. Sementara masih cukup tenang juga nih, belum terjadi adanya skirmish, belum terjadi adanya inisiasi juga yang dilakukan. Dengan adanya turtle yang sudah muncul, apakah tim Liquid ID akan merelakan kembali nih jatuh ke tangan dari Alter Ego? Tapi kali ini berbeda, Nile bakal coba di-stoning atau seorang Widdy. Take over dari seorang Favian masih ada waktu bertahan dengan adanya satu Spiral Alpha. Mereka memilih untuk tipe dibandingkan Karut Turtle-nya. Kehilangan seorang Owen, tapi Nile gagal untuk mendapatkan Karut Turtle. Diselamatkan oleh seorang Aran. Otot kawat tulang besi mencoba untuk melakukan stoning terhadap seorang Nino. Tapi Nino nampaknya akan coba mulai terperangkap. Karena ada hardcut di depan sana. Membuat Nino terperangkap dan lihat berapa banyak waktu yang terbuang. Dibuang oleh Nino. Nino harus relakan. Karena Nino membuang satu wave di arah bottom lane dan bahkan bisa dua wave, Profesor. Mahal ya? Mahal banget itu waktunya. Iya, tapi lumayan lama sih itu untuk waktu barusan ya. Benar-benar buying time yang sangat-sangat lama sekali. Untungnya Favian gak respon tadi, karena kalau Favian respon mungkin Nile bisa mengambil salah satu buff yang tersisa di bagian area jungle. Dan sekarang ketemu sama Favian kebetulan Nile-nya. Oke, tapi one power situation Favian. Solo kill lagi. Solo kill. Target dia sepadan Nile. Jungler berdarah dingin kali ini berhasil dihangatkan oleh senyum dari Favian. Oke, tapi gak akan berhenti nih pressure yang diberikan oleh tim Liquid ID. Karena kita tahu Favian ini cukup cepat untuk bisa dapetin level 15 dengan rekor 8 menit 57 detik dengan alfanya. Wah, apakah Alpha yang sudah mendapatkan snowballing early game kali ini akan mencetak satu rekor baru? Ketika kita tahu juga bahwa sekarang Favian sudah berada di level yang ke-7, ini masih menit yang ketiga juga. Dan farming patternnya masih fine-fine aja semenjak tadi mendapatkan turtle. Untungnya didapatkan oleh Aran. Mungkin akan ada cerita yang berbeda kalau tadi Nile yang mendapatkannya. Wah, betul. Tapi ini dia, hangat senyumnya Favian udah mulai bisa melelehkan awal game dari Nile. Walaupun sebelumnya hampir dari seorang Favian ini ditutup dengan sosok Nile di game yang pertama. Ya, tapi harus diingat sekali lagi ya bahwa Owen di sini punya banyak sekali resource. Lotion, combo juga nantinya bersama dengan Nino Dark Wave. Itu bener-bener gak bakal berhenti sih efek chain CC-nya ketika bisa dimaksimalkan. Dan tim Liquid ID sekarang invade jungle mulai terjadi. Waduh, ini bahaya banget sih. Aduh. Ini bahaya banget sih. Lihat, mereka akan memilih untuk mundur ke arah belakang. Arah menutup ke arah Owen, setidaknya nggak ada implosion with flicker selama kena unbreakable, Profesor. Dan Favian gak retry. Ini akan menjadi satu kontes lagi di area turtle yang walaupun keadaannya Alter Ego lagi sulit nih. Oke, keadaan lagi sulit tapi ingat Owen bisa memancing ikan. Sedikit terlambat, target untuk seorang Owen.
Hardcut di depan sana. Coba memancing ke arah seorang Nino. Tapi Nino nggak boleh masuk ke dalam. Lamanya sama dan lihat apa terang pelatihan. Double to double. Unbreakable dan no one. Bahkan kehilangan Flicker untuk defensif. Tidak ada kata implosion. Nino menjadi sebuah trapping. Kembali masuk ke arah dalam. Dan Spear of Alpha menenggelamkan ke arah Nino. Dan kali ini tim Liquid kembali berhasil memancing. Ternyata Profesor KB bukan ikan yang dipancing. Tapi tim Alter Ego yang terpancing. Dan juga sebenarnya kalau ngelihat dari tim Liquid, ini mainnya benar-benar banyak banget yang bisa langsung incar ke belakang. Oke, tapi lihat Sonic Out yang terjadi pada seorang Aran. Black Joe dan top nowhere Iron Siki. Mencoba untuk menangkap satu point kill. Mundur menuju ke arah sosok seorang Iron Siki dan pertukarannya setidaknya ada didapatkan oleh tim Alter Ego dibandingkan mereka rugi benar. Mengerikan ya. Tapi untuk Alter Ego benar-benar mereka bermain front to back. Sementara di depannya dan belakangnya ini diincar abis-abisan. Udah pasti sih, udah pasti. Dan sekarang ini dia tugas dari Nolan. Coba dong maksimalin lane jauh. Dan juga pada ultimate-nya miscalculation. Sayang sekali waktunya panjang itu. Iya, lumayan waktunya untuk bisa meng-defense di area bottom lane. Itu didapatkan secara cuma-cuma oleh Vavian. Waduh. Dan ini ini dia. pertemuan lagi. Ini dia kenapa aku bilang waktunya panjang. Kalau tadi mungkin Nile berhasil mendapatkan purple-nya langsung ya dengan instan ya. Ini kasusnya berbeda, tapi lihat Fabian bakal coba untuk melakukan sedikit defensif. Dengan adanya serangan salahan yang sangat sakit di depan sana dengan Hardcut. Serangan dari Spear of Alpha. Apa terang Fabian? Berhasil membalikkan kembali ke arah dan Fabian berhasil di takedown. Shutdown terjadi. Menuju ke arah Lilia was a little kerandal. Setidaknya memberikan implosion dari seorang Owen yang menangkap Aran. Tapi sayangnya 2 poin sudah didapatkan oleh tim Liquid. Pertukaran yang benar-benar agak cukup unik kali ini. Sama-sama jungler dan juga EXP. Walaupun sama-sama jungler dan EXP, tapi tidak dengan turret. Betul sekali. Ini udah dihancurin, bahkan outer middle-nya yang sekarang sudah dihancurkan pula. Bahkan lihat Iron Siki-nya invade jungle. Agar nanti Nolan-nya kesulitan Nile. Untung dia dapetin. Kalau dia nggak dapetin, dia berbahaya banget untuk Nile. Dan no way! Dapet Yeskiel! Yeskiel yang dapat. My God, Nolan kali ini akan cukup keberatan. Tapi Yeskiel benar-benar membuat Diambil lumpuh juga Litonya. Little Wanderer dan bahkan purple buff-nya membuat lumpuh sosok dari seorang Nolan. Itu point kristalnya masih jalan soalnya kan. Masih ada DPS yang tersisa dan Glowing One juga, jangan lupakan itu. Tapi kondisinya Nile kali ini menyimpan retribution untuk Turtle, tapi sayang sekali. Perfect Turtle di tangan tim Liquid dan kembali lagi yang paling sangat diuntungkan ada di Iron Siki sebagai god laner. Wah, ini bounce back dari tim Liquid ID ngeri banget loh. Dan Mereka ngasih cepet pressure ya. Adaptif banget loh, dia benar-benar langsung bermain dengan menutup lini belakangnya. Agar nanti ketika Owen, even dia melakukan flanking, flankingnya jadi sia-sia karena follow up-nya benar-benar ke zoning out. Alright. Dan bener-bener Nile juga kayaknya nggak bisa yang langsung instan burst ke arah Iron Shiki sih. Ini cukup termiskalkulasi juga, jangan lupakan ada hard guard yang akan siap membackup. Tak pandang bulu nih siapapun yang lagi butuh bantuan, jadi bakal sigap juga untuk langsung nge-hard guard. Ya, tapi 5-man move sekarang Alter Ego, itu dia. Implosion. Oke, Implosion dan Avatar pelatihan. Kali ini menangkap ke arah belakang. Hardcore gak bisa melindungi Iron Siki. Damage yang terlalu besar memberikan tim Liquid kali ini power mereka untuk besar-besarnya bermain di arah front to back. Build of manipulation. Mencoba untuk menangkap ke arah Rondel. Spear of Alpha belum dikeluarkan. Nino menjadi target utama dengan adanya Vengeance. Tapi kali ini gak bisa menyelamatkan Nino karena terperangkap di dalam damage yang besar oleh Spear of Alpha. Itu akan meremukkan dirinya sekalipun Owen. Ya, bisa nyelamatin untuk Angela, tapi fight-fight bisa jadi buy one get one. Dan itu hal yang harus diantisipasi, tapi ya tim Liquid ID mereka membayar kerugian itu dengan invade terus-terusan ke arah jungle yang dimiliki oleh Nile, yang ngebuat dari Nile akan semakin tertinggal. Ya, benar-benar gak berhenti ya untuk invade-nya. Favian sudah berada di level 13, sementara Nile baru mendapatkan level yang ke-11. Dan mau gak mau harus farming di lane jauh juga. Malefic Roar masih belum jadi jawaban seharusnya, karena masih belum ada efek dari Life Bane yang bisa menghentikan heal up dari Elise dan Angela combo nantinya. Begitu juga dengan Alpha dari Vavian. Karena seperti kita tahu ya, dia udah punya War Axe, ditambah lagi dengan adanya Queen's Wings. Makin kuat untuk bisa survive di lini depan. Yap, apalagi kalau semakin ke arah, itu late game-nya punya asuransi juga. Dan hero-hero team fight kayak gini nih yang bisa nantinya dikurung dari road manipulation. Dan yang team fight saat ini berbeda dengan sebelumnya. Yang tebel-tebel, ya kasih Favian. Kasih Favian itu pasti udah remuk dan hancur. Bocor. Ya, ditambah lagi Iron Siki sama Aran bisa nyiptain combo nih. After of Guardian ditambah lagi dengan adanya Flowing Blood. Itu bakal ngeganggu banget lini belakang dari Alter Ego. Oke, mereka bakal coba untuk memberikan space. Dan bahkan Owen juga nggak berani masuk ke dalam. Kondisinya di mana Nile berada itu juga belum cukup untuk damage yang diberikan oleh Nile. Karena kondisi saat ini Nile itu hanya baru punya 2 item loh. Ya masih
under banget pastinya dan susah buat nyari target gak sih untuk Nail sekarang. Dia mau flanking ke arah siapa, dia mau ke siapa, tapi Iron Shiki. Away, Bahkan. terlihat jebakan di depan sana. Nail bakal coba dikejar, mencoba untuk menghindari damage yang diberikan terhadap Team Liquid, tapi dampaknya Nail nowhere to run. Gak ada jalan untuk pulang. Nail terperangkap dari bottom lane ketika Lord bergerak menuju ke arah base turret. Alter Ego di dalam kondisi yang buruk. Dan bahkan susah untuk bisa dapetin farmingan dari lane jauhnya dengan mobilitas cepat yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID nih. Terbaca gerakannya, langsung di-cut juga oleh tim Liquid ID. 6.000 gold lead. Untuk winning condition tentunya tim Liquid tinggal menutup game ini. Bermain front to back sekalipun bisa mereka jalankan karena mereka punya alpha dengan true damage yang mematikan. Tinggal gimana caranya mereka menghindari Owen karena Owen sekarang ready dengan flickernya. Apakah satu implosion bisa mengubah momentum dari tim Liquid ID? Betul, ini karena Owen akan bisa menyelamatkan kawanan dari tim Alter Ego. Kalau tidak, Owen ini akan sangat merugi ketika terlalu banyak tidak adanya Purify di depan sana. Oke, dan Lordnya masih coba untuk ditahan, tapi dikasih nih. Oh, Black Juice, Wow. Avatar of Guardian memaksa ke belakang, menangkap ke arah dua. Oh, tidak bisa memulihkan implosion, dan bahkan mereka kehilangan Dino dan juga Randall. Ini bencana, penunggang terbaik tim Liquid membalaskan dendam di game yang pertama dan membawa ke game yang ketiga. Tim Liquid masih perkasa, hangatnya senyum Fabian melemahkan dinginnya hati seorang Nail. Dan harapan menuju ke upper bracket masih terbuka di match ini.